Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah Waalaikumsalam bergabung di Zoom pada wabarakatuh. malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Sehat? Baik, baik. Sehat, luar Alhamdulillah, luar biasa. biasa. Semoga sehat selalu ya Ibu Bapak ya. Amin. 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 Ya Amin. Robbal Sehat selalu Kak Alamin. Elia. Alhamdulillah ya. Senang sekali ya. Senang sekali Ibu Bapak, saya Elia malam hari ini dapat menemani Bapak dan Ibu sebagai moderator pada acara Smart Health Talk with Dr. Said pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai acara, saya ingin memastikan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Ya, jika suara saya sudah terdengar, boleh Bapak Ibu berikan jempolnya di kolom chat atau reaction Zoom. Boleh kasih jempolnya dulu. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Bapak Ibu semangatnya pada malam hari ini ya, malam yang dinanti-nanti ya. Sudah ada 100 peserta yang bergabung di Zoom. Boleh di absen dulu ya. Dari mana aja Bapak Ibu boleh ditulis dulu di kolom chat biar kita saling kenal ya. Dari mana aja nih? Apakah dari seluruh Indonesia ada perwakilannya di Zoom ini? Tapi kalau dilihat dari Zoom-nya, di sini Bapak Ibu masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya nih, belum terlihat wajahnya nih yang ganteng, yang cantik, boleh diaktifkan dulu untuk kameranya selama proses Zoom sampai selesai nanti ya, supaya suasana kita jadi lebih hangat, lebih interaktif dan tentunya kita bisa berinteraksi langsung dengan narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Oke. Boleh dibuka dulu untuk kameranya ya, Bapak Ibu ya. Tampilkan wajah paling tampan, paling cantiknya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini merupakan momen yang sangat spesial dan perdana banget ya bagi SKIV Indonesia. Untuk pertama kalinya kita akan mendengarkan pemaparan secara langsung dari Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Kudri selaku CEO sekaligus formulator SKIV yang hadir khusus bersama para member dan juga calon prospek dan semua rekan-rekan yang bergabung di Zoom khusus di SKIV Indonesia pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendapatkan ilmu kesehatan, wawasan, serta inspirasi langsung dari sosok yang berada di balik pengembangan produk-produk SKIV yang telah membantu begitu banyak orang dalam meningkatkan kualitas kesehatannya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai dan siapkan telinga, siapkan catatan, jadi nanti bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Dr. Said. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita menyambut narasumber kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, ya, Dr. Ayub Said Mustafa Al-Kudri, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang berjumpa langsung oleh beliau. Ya. Beliau adalah seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 36 tahun dalam bidang praktik klinis dan riset kesehatan. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Brussels di Belgia, serta memiliki sertifikasi diploma from American Board of Regenerative Medicine. Sepanjang karirnya, beliau pernah bertugas di berbagai industri kesehatan ternama di antaranya Rumah Sakit di Penang, Rumah Sakit Kangar Perlis, Rumah Sakit Kuala Lumpur, dan juga mengelola beberapa klinik kesehatan di Malaysia. Pengalaman beliau berkolaborasi dengan ilmuwan dari Itali, dari Jepang, dari Swedia ya. Jadi sudah cakupan internasional menjadi dasar lahirnya produk-produk di SKIV yang inovatif dan berkualitas tinggi. Sebagai formulator utama, Dr. Said juga terlibat langsung dalam pengembangan produk yang dibuat secara independen dan eksklusif. Jadi produk-produknya hanya tersedia di SKIV. Jadi Bapak Ibu sudah siap semuanya? Kalau sudah siap boleh dituliskan di kolom chat siap gitu. Saya siap gitu. Boleh dituliskan dulu? Ya. Karena sudah menunggu ya, tadi udah mulai ada yang join Zoom sebelum jam 7, semangatnya sangat luar biasa. Sudah banyak yang siap untuk menyimak Orang, sama-sama pemaparan materi untung cepat. dari Dr. Said. Nah, ya, ini banyak yang belum masuk, Baik, mau masuk udah nggak bisa. Iya, tes dibatasi ya. 100 orang. Jadi ada tadi yang masuk sampai Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum hadir di Zoom,
kita sama-sama simak dulu video profil Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Kudri sebagai berikut. Terima kasih. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita sambut bersama-sama dengan penuh semangat Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Kudri. Kepada Dr. Said, kami Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar ya saya? Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di amal saya di SKV Malaysia dan insyaallah di Jakarta dan seterusnya di Pontianak ya. Baik, hari ini adalah kali pertama saya berkongsi secara Zoom tentang produk dan Zoom hanya paket murah. Bisa 100 orang saja ya? Tidak bisa lebih. Elia? Iya, dokter. Seharusnya 100 orang. bisa, dokter. Kami sedang konfirmasi dulu ya untuk teknisnya. Oke, alright. Okay. Sedang diusahakan. Baik, so hari ini sebenarnya saya mau bercerita tentang terlalu banyak product knowledge. Ya, selalu saya ceritakan tentang Vitex, tentang neutral dan mungkin sedikit tentang produk-produk lain yang ada dalam paket kan, seperti Zero dan sebagainya. Tapi hari ini saya pilih satu produk yang antara produk yang pertama yang saya formulasikan yang telah mendapat pelbagai penghargaan ataupun anugerah ya dari pelbagai pihak termasuk Guardian Pharmacy. Kalau tahu, ini antara produk yang pertama saya formulasikan khusus untuk diri saya juga. Okey, sebab waktu itu saya sakit lutut. Lutut ni jengkol kan. Okey, right. Dan waktu itu saya fikirkan ketika itu saya usianya 45 tahun. 45 tahun ya. Okay, sudah jauh, sudah lama. Right. Dan waktu itu saya sudah sakit lutut. Nah, kenapa ya saya sakit lutut? Dan waktu itulah saya mula memformulasikan satu produk khusus yang saya fikirkan sangat perlu untuk diri saya. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang produk itu yang mana semua orang pernah dengar. Dan ini antara juga produk yang menjadi fokus kepada awet muda. Semua orang mau muda kan? Okey, right. Saya share dulu.
Ya. Okey, semua jelas. Saya akan cerita tentang Radiance Platinum. Siapa yang sudah ataupun pernah makan Radiance Platinum? Semuanya di mute. Okey, right. So, Radiance Platinum ini adalah antara produk yang utama yang memang ya, okey, chat. Okey. Yang memang diformulasikan khusus untuk awet muda. Tetapi ia juga berkesan fokus untuk sakit ataupun nyeri di bahagian sendi. Tak kira lah di bahagian mungkin belakang ataupun di lutut, di tangan ataupun apa saja. So, bila bercerita tentang Radiance Platinum, okay, kita tahu Radiance Platinum ini adalah fasa ketiga di dalam gaya hidup SKV. Maksudnya pertama ya ialah detox, seterusnya ialah pemulihan. Detox tadi menggunakan neutral, seterusnya pemulihan menggunakan Vitex dan peremajaan. Dan peremajaan inilah yang kita gunakan produk Radiance Platinum. Sebab penuaan sering dikaitkan dengan wear and tear, maksudnya penurunan ataupun terkikis ya, dan juga penyusutan, maksudnya zat gizi ataupun zat di dalam badan yang dihasilkan secara alami itu sudah semakin berkurang, dan kerusakan sel-sel yang menyebabkan sel itu semakin lemah dan semakin tidak berfungsi, tidak efektif. Ini disebabkan oleh pencemaran, infeksi, toksin, radikal bebas dan peradangan. Okay. So ini harus diatasi apabila terutamanya meningkat usia. Terutamanya mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Tetapi jangan tunggu 40 tahun. Dari awal, seandainya kita betulkan dari awal, maksudnya apabila sudah cecah usia 40 tahun, di sini kita dapat mengurangkan kesan penuaan itu. Maksudnya apabila meningkat usia, ia akan berlaku dengan lebih berkualitas. Okay, right. So, siapa yang nampak ini? Siapa yang tahu apa ini? Ya, ini adalah jaringan kolagen dalam tubuh. Gini, apabila dilihat di bawah mikroskop. Okey, right? So, kolagen ini dibuat ataupun bisa saya katakan dihasilkan oleh sel yang namanya fibroblast. Okay. Begitu bentuk sel induk yang menghasilkan kolagen. Right. So, apakah kolagen ini berkesan ataupun efektif? So, dari kajian dan banyak jurnal-jurnal perubatan menunjukkan mengamalkan kolagen ini memang sangat baik sebagai agen anti penuaan. Dan yang paling penting, ia tidak memiliki efek samping. So, ini yang membuatkan saya yakin untuk menghasilkan satu produk yang berteraskan kolagen. Ramai yang pernah dengar tentang kolagen, tetapi ramai yang mungkin tidak faham apa maksud kolagen itu sendiri. So, kola itu bermaksud lem. Okay? Dia melekatkan ataupun
melekatkan sel-sel yang banyak di dalam tubuh badan manusia. So, di dalam badan kita ini, dia ada lebih dari 37 triliun sel. So, kalau tidak ada kolagen, kita tidak bisa menjadi tubuh. Sebab ia akan berkecai. Dia akan menjadi debu. Sebab sel-sel ini, 37 triliun sel ini tidak bisa melekat antara satu sama lain. Okay? Dan kolagen ini membentuk 33% dari jumlah protein dalam tubuh badan kita. Dan bayangkan di dalam tulang itu sendiri, walaupun tulang itu keras ya, dia masih mengandungi 30% kolagen. Nah, dan fungsi kolagen ini memang kita tahu untuk mengencangkan dan mengenyalkan, memperkuatkan tulang dan ligamen, dan yang penting, mana saya menghilangkan ini? Sekejap. Oops. Sudah. Sebentar. Dah hilang eh? Slide tadi. Kirap tadi. Ya, ya. Hmm. Kan nampak macam tu? Acara berimbang. Sorry. Sekejap. Sama Saya- orang. Mana ya tekan? Oh, remove spotlight. Kan. Itu kan ini. Okey, nampak ya? Sudah, dokter. Okey, sorry. Okey, so menjaga kekenyalan dan memperkuatkan struktur organ tubuh. So, ramai yang fikirkan kolagen ini hanya penting untuk kulit. Okey, tapi sebenarnya tidak. Ia juga penting untuk organ dalaman. Saya bagi contoh organ yang sangat-sangat penting untuk kolagen ini, otot, muscle. Ya. Sebab otot ini dia mengembang dan mengecut, dan ini perlukan kekenyalan. Dan termasuklah organ tubuh yang lain, termasuklah seperti jantung yang sentiasa mengepom darah, dan paru-paru ya, dikembang, tunjuk. Dan kalau semakin meningkat usia, kolagen ini didapati semakin berkurangan. Sebab itu kita perlu top up kolagen. Right? So kalau kita lihat, kolagen ini dia akan berkurangan dari usia bermula 25 tahun. Nah, bukan 50 tahun ya. Bermula 25 tahun. Maksudnya pada kadar 1,5% bermula usia 25 tahun. Dan ini sebenarnya akan dipercepatkan seandainya berlaku efek oksidasi yang disebabkan oleh pencemaran, oleh gaya hidup yang tidak sihat, pemakanan, terlalu tinggi makan gula, terdedahnya kepada cahaya matahari. Sebab cahaya matahari ini kalau direct, kalau terlalu lama, dia akan merusakkan sel fibroblast. Maksudnya sel yang menghasilkan kolagen tadi. Termasuklah terlalu banyak olahraga. Olahraga bagus, tetapi kalau olahraganya satu hari, ini akan menyebabkan stres dalaman, dan ini juga dapat merusakkan kolagen. Okay? So, selalunya badan kita dapat membina semula kolagen ini, tetapi dia memerlukan bahan-bahan tertentu, nutrisi-nutrisi tertentu yang kita harus makan
yang bisa untuk menghasilkan semula kolagen tersebut. Nah, dan apabila sudah berusia 55 tahun, kita lihat apabila kolagen itu semakin kurang, maka nampaklah dari luaran kulit itu semakin berkedut, semakin menua kan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting ialah di dalam tubuh badan. So dari luaran memang kolagen ini membantu untuk kita nampak lebih muda, mengurangkan kerutan, mengencangkan kulit, menghilangkan kantung mata hitam, mengurangkan selulit. Tetapi kita harus faham, kolagen ini di dalam tubuh badan terdapat lebih dari 20 jenis. So ini yang ramai orang tidak tahu. Dia dengar kolagen, ya kolagen. Tetapi sebenarnya kolagen ini mempunyai tipe 1 dan 3 yang sangat penting untuk kulit. Okey. Dan tipe 2 yang juga sangat penting untuk sendi ataupun bahagian tendon, bahagian urat ya, bahagian apa yang dipanggil itu urat. Okey. Dan di sini kita menggunakan jenis kolagen nano marine collagen yang mengandungi kesemua kolagen penting yang mudah diserap dan efektif. Ini yang penting. Memilih tipe kolagen itu ialah nombor 1. Sebab tidak semua kolagen memberi efek yang sama. Okey, right. So, nanokolagen peptides, dia membantu satu untuk otot dan sendi. Ini penting. Sebab apabila meningkat usia, otot dan sendi ini akan menentukan kita bisa berjalan, kita bisa bergerak seperti biasa. Okey. Kenapa perlu jaga otot? Sebab ada satu proses yang dinamakan sebagai sarkopenia. Sarkopenia ni istilah dalam bahasa sains ya. Okey, bahasa sains. Maksudnya bermula usia 30 tahun. Bermula usia 30 tahun. Okey, didapati sehingga 10% otot kita akan berubah menjadi sel-sel lemak secara alami. Begitu saja, ia cair menjadi lemak. So, sebab itu, badan orang yang berusia 60 tahun dan 30 tahun itu tidak sama. Dan jika kita tidak jaga kolagen, tidak membina otot itu semua, memang badan itu akan menjadi, kita panggil apa ya, kendur. Dia jadi lain. So, dia jadi begini. Okay? Right. Dan kita tentu tahu apabila sudah meningkat 40 tahun di lengan itu, dia sudah bisa menjadi macam apa? Sayap, kepak. Banyak sel-sel lemak sudah kendur. Okay. Dan kolagen ini apabila dikaji dari sudut kesihatan sendi, ini saya tunjukkan dari 89 pasien. Okay. 89 pasien yang mempunyai macam-macam pelbagai jenis sakit sendi, termasuklah rheumatoid arthritis, osteoarthritis, fibrositis, macam-macam, gout arthritis dan lain-lain. Didapati 90% dari pasien ini menunjukkan efek positif. Maksudnya kolagen ini dengan 90% itu memang ternyata berkesan untuk membantu mereka yang mempunyai masalah sendi. Dan yang menarik, dalam nano kolagen peptides ini, kalau tengok strukturnya itu, dia terdiri daripada hidroksi, prolin dan juga glycine. Ini adalah asam amino. Okay? Dan glycine terutamanya ialah jenis bahan yang sekarang sudah dikenal pasti mampu memperbaiki masalah keradangan sendi. Dan juga apabila mengalami masalah MAH ataupun asam lambung, okay, ini akan melindungi dinding MAH tersebut dari asam yang ada dalam MAH kita. Okay, maksudnya bagus untuk masalah gastritis, ulcer ataupun sindrom usus bocor. Okey, so bagi mereka yang mempunyai masalah MAH ataupun asam lambung ini, saya syorkan amalkan satu kotak ya, Radiance. InsyaAllah selepas 20 hari, okay, sakit
ataupun rasa nak muntah ataupun rasa loya ataupun rasa nyeri di bahagian mah itu akan hilang. Sebab dia sudah diperbetulkan dengan hadirnya glycine di dalam nano-collagen peptides di dalam Radiance tersebut. Okey. Satu lagi yang menarik ialah efek kolagen terhadap kolesterol. Mereka yang makan ataupun amalkan Radiance ini selalunya menunjukkan rasio kolesterol yang lebih sihat. Dan juga kita nampak glycine mempunyai kesan ataupun efek anti peradangan. Dan anti peradangan ini sebenarnya mampu untuk mengawal obesitas dan juga mengurangi risiko diabetes, tekanan darah tinggi, tensi, dan juga dia juga merupakan sejenis bahan yang diperlukan untuk menghasilkan antioksidan semula jadi di dalam tubuh yang namanya glutathione. Okay? Right. Dan kita dapati seandainya glycine ini kurang ataupun tidak cukup glycine di dalam tubuh, ini juga akan menyebabkan manusia akan mempunyai masalah insulin. Maksud, dia akan mudah mendapat penyakit diabetes. Okay? Right. So, tidak semua kolagen memberi manfaat yang sama. Nombor satu, kita harus tanya dari mana kolagen tersebut. So, kolagen yang paling bagus yang digunakan dalam Radiance ini, iaitu nano-collagen peptide, asalnya dari marine ataupun dari haiwan. Ukurannya harus dalam ukuran yang paling halus supaya mudah diserap dan mudah digunakan untuk merawat bahagian-bahagian yang penting di dalam tubuh badan. So, jenis apa? Saya sudah bilang tadi, tipe 1, 2, 3 dan 7. Berapa dosage ataupun berapa sukatan yang harus diamalkan? Maksudnya kalau dalam Radiance, dalam satu sachet itu ada 4 hingga 5 gram kolagen. Dan dalam bentuk apa? Sebenarnya dalam bentuk serbuk lebih baik. Sebab di luar saya tahu ada juga kolagen yang dijual dalam bentuk air. So, air ini tidak stabil. So, bagi saya lebih stabil dalam bentuk serbuk. Okay? Dan ada juga yang dijual dalam bentuk kapsul. Dan bagi saya kapsul ini kurang tepat sebab satu kapsul maksimum hanya mengandungi 0,5 gram kolagen. Manakala yang diperlu dan dibutuhkan oleh tubuh ialah 5 gram. So maksud, kalau harus konsumsi kapsul kolagen, harus konsumsi 10 kapsul sehari. Dan selalunya tidak begitu ya. Okay? Right. So bagi saya dalam bentuk sachet itu adalah yang terbaik. Right. Masalah utama juga tentang kolagen ialah kolagen ini juga mudah dioksidasikan. Dan ini juga merupakan faktor utama penuaan dini ataupun penyakit degeneratif. Ini mungkin ramai yang sudah lihat seperti paku yang berkarat, badan manusia juga, tubuh manusia juga mengalami proses oksidasi. Maksudnya dari luar dan dalaman. Dari luar kita nampak kulit tu yang sudah berkerut dan dari dalaman organ-organ dalam tubuh badan kita semakin melemah. Okay? Right. Proses oksidasi ini disebabkan oleh radikal bebas. Ramai yang mungkin pernah dengar radikal bebas ini. Tapi mungkin tidak semua yang faham apa itu radikal bebas. Ini saya terangkan secara ringkas. Radikal bebas ini adalah atom ataupun molekul yang kehilangan ataupun kekurangan satu ataupun lebih elektron. Itu kita lihat di gambar tengah itu. Yang sepatutnya ada itu, yang ditanda pangkah itu, dia kehilangan elektron tersebut. Dan apabila elektron ini hilang, atom ini akan menjadi tidak stabil. Dan dia akan berubah menjadi atom yang aktif bergerak tetapi akan cuba untuk mencuri elektron dari molekul ataupun atom yang sehat yang lain. Dan ini
akan menjadi satu reaksi berantai, sehingga kan setiap kali dia mencuri, ini akan menyebabkan sel-sel yang dicurinya itu akan menjadi lemah. Okay, right. Sebab itu, sel seperti yang saya tunjukkan itu, apabila diserang oleh radikal bebas, dia akan menjadi lemah ataupun rusak ataupun musnah. Okay? Dan masalahnya radikal bebas ini menyerang sel dengan jumlah yang banyak sekali. Sehingga kan menyebabkan sel sama ada lemah, maksudnya ini menyebabkan proses penuaan dini ataupun musnah. Ini menyebabkan penyakitnya. Ataupun sel mungkin berubah dan ini akan tercetus, akan membentuk sel-sel kanker. Okay? So, ini penting diatasi oleh tubuh badan manusia. Bagaimana kita mengatasi ini? Kita lihat sebentar lagi. Tapi yang perlu kita lihat sekarang, manusia tidak lagi bisa terlepas dari sumber radikal bebas yang terlalu banyak di luar sana. Salah satu sumber radikal bebas ialah HP kita. Okay? HP kita ini mengeluarkan blue light yang juga merupakan radikal bebas, yang merupakan sumber yang menghasilkan radikal bebas. Termasuklah kalau pernah dengar ceramah saya bincangkan tentang mikroplastik. Okay? Plastik yang halus yang masuk dalam tubuh badan juga menghasilkan radikal bebas. Termasuklah makanan terproses, pencemaran, dan lain-lain. Itu dari luar, tapi dari dalaman ini ialah disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Maksudnya kurang tidur, ataupun tidak bersenam, ataupun bersenam terlalu lebih, ataupun stres. Okay, right. So, bagaimana atasi radikal bebas? Nah, mudah. Antioksidan, satu istilah yang biasa kita dengarkan. Tetapi apa itu antioksidan? Ia adalah jenis atom ataupun molekul yang kaya dengan elektron. Maksudnya dia mampu mendonorkan ataupun menetralkan radikal bebas tadi tanpa mengubah keadaannya sendiri. So, ini konsep sedekah di dalam tubuh badan kita. Maksudnya di sini antioksidan ini akan mengatasi radikal bebas dengan memberi elektron yang kekurangan pada radikal bebas tersebut, sehingga kan menyebabkan radikal bebas ini menjadi sehat. Okey, right. Dan antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh banyak sebenarnya. Antaranya ialah glutathione. Ini bisa kita dengar, glutathione. Kemudian superoxide dismutase ataupun SOD, dan juga katalis. Dan antioksidan ini mungkin tidak mencukupi di zaman sekarang. Mungkin dulu cukup, tapi sekarang terlalu banyak radikal bebas di luar sana. Terlalu banyak pencemaran mikroplastik, ya, dengan blue light dari HP dan sebagainya. Ini memang menyebabkan kita tidak bisa mengatasi toksin radikal bebas tadi. Dan satu lagi ialah disebabkan oleh proses penuaan. Maksudnya penghasilan sendiri semakin menurun. So, keadaan ini dinamakan sebagai stres oksidatif. Maksudnya, kehadiran antioksidan itu sudah tidak lagi cukup untuk mengatasi ancaman dari toksin radikal bebas. So, apabila berlaku stres oksidatif ini, nah, kalau lihat, akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Ini termasuklah penyakit jantung, masalah ginjal, kulit penuaan dini, diabetes, masalah imun, masalah sendi, mata, dan pikun, dan banyak lagi lah. So, sebab itu kita perlu mengamalkan antioksidan, dan dari suplemen ataupun dari luaran, antioksidan ini diklasifikasikan. Nah, begitu. Dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada fitonutrisi, enzim, hormon, dan lain-lain. Ini juga bertindak sebagai antioksidan. Nah, contoh vitamin yang bertindak sebagai antioksidan, vitamin A, C, D, E, K, asid folik ataupun B9, ya. Okay. Dan antioksidan ini sifatnya ada yang bisa larut air,
ada yang bisa larut lemak. Ini penting. Sebab kalau larut air, antioksidan ini cuma berada di dalam darah sahaja. Dia akan mengalir melalui darah ataupun cecair di dalam tubuh. Dia tidak bisa menembusi sel. Manakala kalau dia bersifat larut lemak, ini mampu menembusi sel dan memberi perlindungan dari dalam sel. So, keadaan yang terbaik ialah menggunakan gabungan ataupun antioksidan yang mempunyai sifat larut air dan juga larut lemak. Dan ia diukur dalam ORAC value. Nah, sebab itu saya mencari satu antioksidan yang larut air dan juga larut lemak yang mempunyai kemampuan yang paling tinggi. Dan saya jumpai. Dan namanya ialah Astaria P2AF. Dan ini adalah bahan paten yang termahal yang saya gunakan dalam semua produk-produk saya, ini yang paling mahal. Dan bahan paten ini kita import dari Jepang. Okay? Dan ORAC value-nya kalau kita lihat memang sangat tinggi. Mencecah 28.222. Ini kalau dibandingkan dengan sayur, contohnya brokoli, cuma 2.000. Dibandingkan dengan tomat, cuma 700. Ini mempunyai kesan yang paling tinggi. Dan Astari ini puncanya adalah dari sejenis alge laut namanya Haematococcus pluvialis. Okey, kita dapati kalau kita bandingkan dengan vitamin C contohnya. Nah, begitu tinggi. Maksudnya dia 6,000 kali lebih kuat dari vitamin C. Wow. Sangat kuat ya. So ini kita namakan sebagai super antioksidan. Ini kita perlukan sebab di zaman sekarang memang terlalu banyak radikal bebas yang akan merusakkan organ dalam dan termasuklah merusakkan kulit dari luaran. Okey. So kesan perlindungan antioksidan. Ini saya bagi contoh dari kajian tentang Asariel. Ini mungkin ada yang pernah lihat ya slide ini. Ini radikal bebas yang menyerang sel-sel fibroblast ataupun sel yang menghasilkan kolagen di bahagian kulit. Kita lihat ya sel ini menjadi rusak dan musnah, menjadi kecil begitu. Tapi sel-sel yang dilindungi oleh Astaril P2AF ini dia masih segar. Nampak ya, dia segar begitu, dia tidak rusak. Dan ini akan meningkatkan hayat sel fibroblast ini. Maksudnya sel fibroblast yang menghasilkan kolagen ini akan terus menghasilkan kolagen. Dia tidak dirusakkan oleh pencemaran akibat toksin radikal bebas tadi. Okay? Dan kelebihan Astaril ini yang saya rasa begitu baik, begitu luar biasa ialah kemampuannya. Maksudnya dia mampu larut air dan larut lemak. Nah, di sini kita nampak dari tengah itu, astaxanthin ini, dia mampu melindungi di bahagian luar kulit sel dan di bahagian dalam kulit sel. Kalau kita lihat vitamin C, itu bahagian luar saja. Vitamin E di tengah saja. Beta-karotin di tengah juga. Tetapi, kelebihan Astaria P2AF, dia mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh hingga ke membran sel dan juga mitokondria, iaitu bahagian yang menghasilkan tenaga dalam tubuh badan. Dan kita dapati satu-satunya antioksidan yang boleh menembusi membran otak. Sebab otak ini mempunyai membran yang melindungi sel-sel otak ini dari tercemar dari bahan-bahan luar. Termasuklah mata, sama juga. Dia mampu untuk menembus membran di mata. Kita panggil blood retinal barrier. Dan ini akan memberi perlindungan kepada otak, mencegah pikun, Alzheimer, stroke, dan penurunan fungsi otak ataupun mata. Dan juga kelebihan Astaria P2AF ini juga satu perkara yang menarik sebab walaupun kita tahu radikal bebas ini bahaya ya. Sepatutnya dia dikeluarkan dari tubuh. Tetapi yang menariknya, Astaria P2AF ini mampu menukarkan radikal bebas ini untuk menjadi bahan yang bisa tubuh guna sebagai molekul yang baik. Okey, saya bagi contoh lah. Ya. Kalau kita naik mobil ya, kita tekan kita gaspol, kan, betul kan? Tekan gas itu,
dia akan keluar asap exhaust. So, asap exhaust itu bayangkan itu adalah radikal bebas. Tetapi dengan menggunakan asaril ini, asap exhaust itu akan bertukar menjadi minyak semula yang bisa digunakan pakai oleh mobil itu untuk terus bergerak. Nah, ini kelebihan asaril yang memang tidak ada di antioksidan yang lain. Dan juga dia mampu meningkatkan efektivitas antioksidan yang lain. Contoh, kalau kita makan sebiji oren. Okey, ni oren dipanggil apa ya? Je- Apa? Jeruk, dokter. Jeruk. Jeruk. Jeruk, ya. Kita makan jeruk. Tetapi apabila kita makan jeruk bersama asaril ini, dia dapat meningkatkan vitamin C di dalam jeruk itu. Nah, mungkin sebanyak 8 kali ganda kesannya. So, maksudnya dia akan menguatkan antioksidan dari sumber yang lain. So, ini juga adalah satu kesan yang sangat baik. Dan yang saya sangat-sangat rasa, wah, asaril ini memang sangat hebat disebabkan dia mempunyai paten. Lebih dari 300 kajian sains yang mana mempunyai paten, banyak ya patennya. Antara di situ kita boleh lihat prophylactic and treatment for Helicobacter pylori. Nah, apa itu? Maksudnya di sini, dia mampu untuk membunuh sejenis bakteri namanya Helicobacter pylori yang menyebabkan kerusakan ataupun kecederaan di bahagian mah yang menyebabkan asam lambung. Nah, sebab itu saya bilang tadi, Radiance ini sangat bagus untuk mereka yang ada masalah gastritis ataupun asam lambung. Okay, right. Dan kajian sains dan klinikal antarabangsa menunjukkan memang terlalu banyak. Contohnya, dia bagus untuk masalah jantung, heart disease risk. Dia bagus untuk mengurangkan tendinitis, masalah tennis elbow, carpal tunnel syndrome, eye strain, masalah kulit, ya, untuk menguatkan otot, mengurangkan nyeri selepas olahraga. Dan banyaklah. So, maksudnya di sini saya memilih antioksidan yang terbaik untuk tubuh badan kita untuk dicampurkan di dalam Radiance Platinum, bukan saja untuk memberi efek yang bagus tetapi juga untuk melindungi nano collagen peptide. Kolagen tadi dari teroksidasi. Sebab penting, kalau kolagen ini sudah berkarat ataupun teroksidasi, ia tidak bisa lagi digunakan oleh tubuh. Okay, right. So di sini saya ringkaskan keberkesan ataupun efek astaril tadi. Kita lihat dari atas, efeknya terhadap kulit, mengurangi kerutan kulit, meningkatkan kekenyalan kulit, melembutkan kulit, menghilangkan flek hitam, noda warna kulit yang kusam dan tidak serata. Maksudnya mereka yang mengamalkan Radiance Platinum ni, insya-Allah dia dapat tampak lebih muda dari usianya. Okay, right. Dan dia juga meningkatkan kekuatan otot. Maksudnya mereka yang mengamalkan Radiance Platinum ini seandainya pergi ke gym, okay, dapat membina otot yang lebih kuat, memulihkan sakit dan radang sendi. Ini juga dapat mengurangi masalah sakit dengkul tu kan, dan macam-macam sakit sendi yang lain. Merendahkan CRP, Cardioreactive Protein, ataupun sejenis faktor yang meningkatkan risiko sakit jantung. Maksudnya dia dapat menurunkan risiko untuk sakit jantung. Dia menyihatkan jantung, merendahkan kolesterol, mengurangkan tensi darah, dan seandainya seorang itu mengalami serangan jantung, dia juga dapat meminimalkan kerosakan jantung apabila diserang oleh sakit jantung. Juga memelihara mata, maksudnya meningkatkan darah ke mata. Ini akan mengurangkan radang mata dan memperbaiki penglihatan. Okay? Meningkatkan sistem imun, mengurangkan risiko kanker. Okay, ini penting. Sebab zaman sekarang ini, saintis dapati risiko kanker ini meningkat 10 kali lipat.
di zaman moden ni, di zaman sekarang. So, kita harus amalkan sesuatu yang bisa mengurangkan risiko tersebut. Dan di sini, Astarial telah didapati memang mampu untuk mengurangkan risiko kanker. Okay. Dia juga dapat memulihkan, tadi saya bilang masalah asam lambung tadi disebabkan oleh jangkitan kuman Helicobacter pylori, mengurangkan kerosakan pada organ hati, okay, ataupun kanker hati, dan mengelakkan kerosakan pankreas yang menyebabkan diabetes. So ini sangat bagus jika diamalkan secara berterusan supaya kita dapat mengelakkan penyakit-penyakit kronis, terutamanya apabila meningkat usia. Termasuklah mengurangkan risiko stroke, pendarahan otak, dan mencegah pikun dan juga hilang ingatan. Okay? Right. So, itu saya sudah jelaskan manfaat Radiance. Tapi, apabila kita lihat, apa manfaatnya yang sebenarnya, kita harus melihat bahawa di dalam kolagen, di dalam Radiance ini mempunyai dua bahan yang utama. Nombor satu, nano collagen peptides, NCP, NCP. Ya. Maksudnya bahan untuk menjaga kekenyalan. Dan nombor dua adalah perlindungnya yang namanya Astarial P2AF. Dan ini bertindak sebagai antioksidan yang kuat, 6,000 kali lipat dari vitamin C, termasuklah melindungi kolagen yang dari NCP tadi, nano collagen peptides tadi, dari teroksidasi, termasuklah memberi kesan anti radang dan juga manfaat spesifik. Dan di sini, dia sangat bagus untuk masalah arthritis ataupun sendi. Sebab kita tahu tulang rawan ataupun cartilage bone, tulang cartilage, tulang lembut tu. Okay. Ini mungkin sekitar 95% terdiri dari kolagen. Okay. Poin yang seterusnya kita berfikir, apabila meningkat usia, saya sudah bilang, bermula usia 25 tahun, kolagen itu menyusut mengurang setinggi 1,5% setiap tahun. Nah, dia juga bertindak untuk mengatasi peradangan kronis. Sama macam Vitex, dua-dua ini saling membantu akan mengurangkan peradangan kronis sehingga dapat mengelakkan penyakit-penyakit kronik. Dan ini termasuklah penyakit degenerasi disebabkan oleh radikal bebas tadi, iaitu yang menyebabkan stres oksidatif, termasuklah penyakit-penyakit yang berkaitan. So, apa yang perlu kalau kita mahu sihat dari ataupun mahu menyembuhkan arthritis ini, nomor satu, harus elakkan makanan yang menyebabkan peradangan. Apa itu? Gula. Sebab itu, SKB sudah keluarkan produk mengganti gula, iaitu zero. Okay? Mengelakkan gorengan. Maksudnya tidaklah berhenti, tapi kurangkan gorengan. Okay? Mengelakkan makanan terproses, makan makanan yang lebih alami. Right? Termasuklah menjalani gaya hidup sehat. Ini penting. Dan rawatan yang SKB syorkan untuk contohnya penyakit dengkul ataupun penyakit lutut ini, memang kita akan syorkan Radiance Platinum. Maaf dokter, ke-mute. Okay, kita gunakan Radiance Platinum tadi sebab kita faham 85% tulang rawan, 85 hingga 95% tulang rawan terdiri dari kolagen. So, untuk membina semula kolagen ataupun tulang rawan yang sudah rosak itu, kita harus berikan kolagen yang mudah serap, iaitu nano collagen peptides, supaya kita dapat mengatasi masalah keradangan sendi. Dan juga kita dalam Radiance Platinum ada Astarial yang memberi kesan antioksidan dan juga kesan anti radang. Ini dapat juga mengurangkan kesakitan.
samping itu kita gabungkan dengan Vitex. Sebab itu dua produk yang utama lah bagi saya dalam rawatan SKV adalah satu Radiance Platinum dan juga satu Vitex. Termasuklah kita kurangkan gula yang menyebabkan peradangan tadi dengan menggantikan dengan zero. Okey. Dan dalam Vitex tadi ada satu jenis bahan yang namanya cell growth factor yang membantu menumbuhkan semula tulang-tulang rawan, tulang lembut tadi yang sudah rusak. Okey. Dan penting juga untuk mengurangkan toksin-toksin yang lain, membebaskan toksin dari tulang itu, kita gunakan neutral. So, ini bagi mereka yang sakit sendi. Secara amnya, bagi saya, mereka-mereka yang ada masalah sakit sendi, inilah produknya. Okay? Right? Dan ini termasuklah mereka yang bermasalah saraf terjepit ya. Ini bahagian tulang belakang, kemudian saraf terjepit di bahagian tangan yang dinamakan sebagai carpal tunnel syndrome. Termasuklah plantar fasciitis itu di bahagian tumit. Okay, so itu nombor satu kalau dari sudut masalah sendi. Tetapi satu yang saya mau lihat dan bagi saya yang penting ialah kesan anti-aging. Maksudnya kesan anti penuaan. So kesan penuaan ini akan nampak apabila bermula usia 44 tahun. Tapi seandainya kalau sebelum usia 44 tahun, itu kita sudah amalkan Radiance Platinum, insya-Allah kesan penuaan itu tidak begitu jelas. Walaupun nampak, tapi tidak begitu jelas. Okay? Dan kolagen ini memang semakin popular sebagai bahan yang disyorkan oleh pakar-pakar sakit kulit, dermatologis. Okay, dermatologis. Okay, untuk mengurangkan masalah-masalah di bahagian kulit. Dan yang menarik ialah Astarial ini mampu bertindak sebagai internal sunblock. Selalu kita pakai sunblock dari luaran kan. Okay, krim ataupun lotion sunblock. Tetapi Astarial ini bisa duduk di bawah kulit menghindari ultraviolet light ataupun kesan matahari tadi dari menyebabkan kerusakan di bahagian fibroblast ataupun sel yang menghasilkan kolagen ataupun yang menghasilkan melanin yang menyebabkan flek di bahagian kulit muka itu. Okay, right. Dia juga akan atasi proses pengaratan, peradangan kronis dan juga memastikan elastisitas itu kekal untuk organ-organ dalaman seperti jantung, seperti paru-paru. Ini penting. Sebab apabila kita meningkat usia, saya selalu lihat orang-orang yang sudah berumur jika tidak kawal pengambilan kolagen ini, mereka akan mempunyai masalah pernafasan. Mereka bernafas singkat, pendek-pendek tetapi cepat gitu. Okay? Dan ini disebabkan oleh paru-parunya tidak lagi mampu untuk kembang kuncup seperti waktu muda itu. Sebab sudah kurang elastisitasnya, sebab kurang kolagen. Right. So, internal sunscreen ini saya sudah bilang, maksudnya di sini dia dapat melindungi dari flek hitam, okay, dapat juga melindungi dari garis halus dan kerutan. Dan memang dari luaran itu juga penting, tapi kalau digabungkan internal sunscreen dan juga external sunscreen, nah, memang kulit itu betul-betul akan terpelihara. Maksudnya kulit itu akan nampak lebih muda dari usianya. Okay? Dan ini adalah kajian-kajian yang memang diterbitkan di dalam jurnal-jurnal perubatan. Okay? Contohnya efek mencerahkan kulit. Maksudnya dia akan mengurangkan 8 kali lipat ya. Melanin. Dia akan mengurangi penghasilan melanin. Dan mengatasi kulit kendur dan meningkatkan elastisitas kulit. Ini terbukti dari kajian yang diterbitkan juga di dalam International Journal of Vitamin Nutritional Research. Okey. Dan dia mengurangi kerutan kulit. Okay, tapi bukan makan satu sachet terus jadi begini ya. Dia harus amalkan sekotak paling kurang. Okay, yang paling bagus 3 bulan. Right. Dan satu lagi,
yang saya sudah bilang tadi ialah tentang penyakit asam lambung ataupun gastritis ataupun ulcer kronis. Okey. Ini bagus sebab bukan saja dia menurunkan peradangan, membasmi kuman Helicobacter pylori yang menyebabkan masalah luka cedera itu, luka di bahagian kulit itu. Dia mengurangkan dyspepsia, maksudnya angin, dan kesan glisin dari nano-collagen peptide ini mampu untuk bertindak seperti plaster, ya, yang melekat di bahagian luka di dalam perut itu menyebabkan sakit itu hilang. Okay? Dan ini saya tunjukkan sekali lagi, ini adalah antara paten yang didapatkan oleh Astarial P2AF. So, Radiance ini sangat-sangat baik bagi mereka yang mempunyai masalah mah. Okey, right. So, apa yang saya syorkan, Radiance ini diamalkan sebelum tidur. Satu sachet itu dilarutkan dalam air sejuk, ya, ataupun air pada suhu bilik. Okey, diminum gitu saja. Dan kalau ada masalah sembelit, ya, minum sekali dengan neutral. Dan yang penting untuk mereka yang ada mah ini kan harus pantang makanan yang pedas-pedas. Sebab orang Indonesia saya tahu paling suka makanan yang pedas, yang masam. Termasuklah NSAID, maksudnya ubat tahan sakit. Ini ubat yang didapati dari klinik itu, namanya seperti Ponsen, Celebrex. Okay? Dan seterusnya, apa lagi kesan Radiance Platinum? Dia mampu untuk menyihatkan ataupun mengatasi masalah kemandulan, mandul ataupun infertility, susah mau dapat anak. Di sini saya tunjukkan efek Radiance Platinum ini untuk lelaki. Okay? Dia dapat meningkatkan kadar kesuburan, meningkatkan kualitas dan motilitas pergerakan sperma itu. Maksudnya sperma tadi, macam saya bilang, kalau mau berjumpa dengan temannya ovum itu, dia harus berenang sejauh lautan Pasifik. Wah, jauh itu. Right? Dan memang harus turbo kan. Dan ini sebenarnya kita dapati dengan menggunakan Astarial P2F ini dapat meningkatkan 2 kali lipat pergerakan sperma itu. Semakin laju untuk bertemu partnernya. Okay? Dia akan meningkatkan kualitas sperma, mengurangkan pengaruh radikal bebas yang kadang-kadang sperma ini akan sebelum dia sedang berenang itu sudah mati disebabkan oleh efek radikal bebas. Dan untuk wanita, dia juga akan mengurangkan pengaruh radikal bebas terhadap ovum. Okay? So, bagi mereka yang punya masalah infertility ataupun mandul, sukar mahu mendapatkan anak, apa yang saya syorkan, okay, amalkan Radiance. Kemudian yang lelaki penting, okay, harus olahraga. Sebab apabila olahraga ini akan meningkatkan hormon lelaki, menyihatkan sperma. Seterusnya, kalau bisa dapatkan harus diet, ya, maksudnya dapatkan berat badan yang ideal, jalani gaya hidup sehat, tidur yang cukup, dan wanita bisa amalkan reverse. Okey, right. Seterusnya, kesihatan mata. Kita dapati Radiance ini juga bagus untuk kesihatan mata. Nah, fungsinya nomor satu yang paling penting, dia mampu untuk mengurangkan katarak. Nah, katarak ni kan apabila kita lihat orang-orang yang sudah berusia kan, mata di bahagian tengah itu sudah putih. Kita panggil apa ya? Selaput. Okay. Dan masalah glaukoma dan juga retinopati disebabkan oleh diabetes. Okay. Kenapa ia begitu berkesan? Sebab Astarial tadi mampu menembusi mata untuk memberi sokongan dari dalam mata itu sendiri. Bukan dari luar saja. Ini kita dapat hasil dari Astarial P2AF. Okay. Right. Dan bagi mereka yang ada masalah mata, memang saya syorkan kalau bisa menggunakan Radiance ini 1 kali 1 hari. Anti-blue light spec ataupun lensa yang ada bisa atasi blue light, termasuklah ni senaman mata 20-20-20. Apa maksud 20-20-20 ni? Maksudnya 20 itu kita lihat HP, 20 minit kita lihat objek yang 20 meter jauh dari HP itu. Okay. So kemudian
kita lihat habis mula. So 20 minit lihat tempat lain dan 20 yang berada 20 meter dari mata. Okey, right. Dan juga kesihatan jantung. So di sini kita nampak dalam Radiance Platinum manfaat NCP-nya begitu baik ya. Maksudnya menguatkan elastisitas pembuluh darah dan otot jantung itu. Nah, ini mampu untuk mengurangkan risiko lemah jantung. So, mereka yang kurang mengamalkan kolagen, terutamanya apabila tidak menjaga makanan, tidak ada kolagen di dalam makanan mereka, ini akan menyebabkan otot jantung itu yang semakin, macam saya bilang tadi, kolagen ini kan semakin menurun. So, bila tidak digantikan, otot ini tidak lagi kenyal. Dan ini akan menyebabkan jantung itu semakin lemah. So, asaril juga akan mencegah dari terbentuknya plak yang menyumbat saluran darah, melancarkan aliran darah, dan memberi kesan anti-radikal bebas, maksud antioksidan. Ini untuk kesihatan injap jantung dan juga mengatasi masalah otot jantung yang dipanggil sebagai kardiomyopati. Okey, so saya syorkan di sini sama Radiance Vitex, gaya hidup sehat. Baik, itu dalam SKV sebenarnya mudah ya. Kalau kita sudah adakan maksudnya gaya hidup SKV. Penting kalau mereka ada yang ada masalah, mereka fikirkan makanan mereka sentiasa tidak sehat, mempunyai masalah sembelit, ya kita mulakan neutral untuk detox. Kemudian kita ada Vitex untuk memulihkan, dan kita ada Radiance. So ini produk 3 ini sangat-sangat penting untuk memulihkan kesihatan badan. Dan untuk penyakit stroke. Stroke ini sekarang sedang meningkat ya risikonya. So kita dapati stroke ini sebenarnya dapat diselamatkan, dapat dikurangkan serius stroke itu sebab apa? Sebab yang menjadi sumbatan saluran darahnya itu di bahagian kecil. Tetapi peradangan yang terhasil dari penyumbatan saluran darah itu disebabkan oleh kekurangan oksigen tadi, itu yang meliputi bahagian otak yang lebih besar. So, dengan Radiance ini yang ada glycine tadi, dia mampu untuk mengurangkan peradangan pada otak itu tadi. Dan ini akan dapat mengurangkan kesan kecederaan kepada otak disebabkan oleh stroke tadi. So itulah yang saya tunjukkan di bawah itu, neuroprotective effects of glycine for therapy of acute ischemic stroke. Maksudnya glycine di dalam NCP, nano collagen peptide di dalam Radiance tadi, mampu memberi kesan perlindungan pada saraf sebagai terapi untuk mereka yang mengalami masalah stroke. Okay, so kita kombinasikan sama Radiance, Vitex, Mytropic ini sedang BPOM ya. Okay, fisioterapi dan juga nutrisi ataupun pola pemakanan yang sehat. Okay, so bagaimana cara konsumsi Radiance? So waktu yang tepat untuk konsumsi Radiance dia ada 2. Satu, waktu pagi sebelum makan. Okay. Sebab di waktu pagi itu sebenarnya penyerapannya itu maksimal. Tetapi saya lebih suka waktu malam. Sebab didapati waktu malam ini adalah waktu terutamanya antara pukul 11 malam hingga jam 3 ataupun 4 pagi. Ini adalah waktu di mana badan repair kerosakan-kerosakan yang berlaku semalam. Okay. Dan untuk dia repair, dia perlukan kolagen. Okay, so saya amalkan malam. Kemudian frekuensi konsumsi. Kalau kolagen Radiance ini selalunya 1 sachet sudah memadai. Tapi ada juga yang mengamalkan 1 pagi dan 1 malam. Itu pun bisa, no problem. Okay. Bolehkah dengan air panas? Saya tidak galakkan. Dia harus dengan air pada suhu bilik ataupun air sejuk. Boleh dicampur dengan minuman lain. Kalau dengan neutral bisa, tapi janganlah dengan kopi ataupun teh ataupun air soda, itu tidak ya. Kalau
yang eloknya begitu saja. Okay, right. Setengah orang komplain tekanan darah, gula darah naik selepas minum Radiance. Ini healing crisis. Jangan bimbang, teruskan dan jalani gaya hidup sehat. Dia akan kurang. Okay, ada yang bilang ada demam di hari ini, termasuklah ya. Ini jarang-jarang berlaku. Saya jarang dengar orang yang mengalami masalah ini. Okay, selalunya ia disebabkan oleh healing crisis. Dan saya sedang hamil. Boleh konsumsi dalam Radiance. For me, tidak ada masalah untuk konsumsi sewaktu hamil. Terutamanya selepas 3 bulan hamil. Memang insya-Allah tidak ada masalah. Dan malah saya banyak testimoni ya mereka yang konsumsi Radiance waktu hamil. Anaknya keluar putih, merah kulitnya. Gebu gitu. Okay, sebab dia memelihara kulit dari dalaman. Saya sedang menyusui. Bisa, no problem. Tak efektif pun, ini belum sampai waktu. Ataupun kadang-kadang mungkin disebabkan usus itu kotor. Maksudnya penyerapan Radiance itu tidak dapat berlaku dengan sempurna, dengan efektif. Maksudnya di sini harus bersihkan usus itu dengan mengamalkan neutral terlebih dahulu. Maksudnya membersihkan usus yang kotor tadi. Okey, ada juga yang bilang kolagen sebabkan kanker. Ini setengah-setengah pendapat. Tapi ini saya sudah tunjukkan, kolagen memang tidak menyebabkan kanker. Malah, itu kalau dalam merah itu kalau kita baca, strong collagen can thereby arrest the spread of cancer. Maksud, kolagen ini menjadi dinding dari kanser itu bisa tersebar ke seluruh tubuh. Bukan saja dia tidak menyebabkan kanker, tetapi dia menjadi penghalang dari kanker itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu antara yang dibincangkan dari kajian-kajian. Okey, right. So sebenarnya Radiance dapat mencegah kanker. Ini antara kajian-kajian yang menunjukkan bahawa Radiance ataupun Astera P2F yang merupakan antioksidan yang paling kuat dalam dunia yang ada dalam Radiance ini dapat mengurangkan sintesis DNA untuk sel kanker. Maksudnya sel kanker itu tidak dapat menghasilkan sel kanker yang baru. Okay? Mengurangkan percambahan sel tumor payudara. Kemudian dapat menjadikan sel kanker itu semakin lemah dan banyak lagi lah. Okay? Right. Kolagen ada yang mengatakan kolagen ini menyebabkan fibroid. Sebenarnya tidak. Dia tidak menyebabkan fibroid. Yang menyebabkan fibroid adalah xenoestrogen. Dan xenoestrogen ini ada dalam plastik, ada dalam parabens, di dalam skincare, dan tidak ada kaitan dengan suplemen kolagen. Tetapi pertanyaan, kalau mereka-mereka yang ada fibroid, bisa tak untuk mengamalkan Radiance untuk membantu? Saya pernah lihat kes di mana mereka-mereka yang ada fibroid, terutama yang kurang daripada 5 cm, ini mampu untuk mengecilkan fibroid tadi. Dan bagus juga kalau dapat digabungkan dengan Vitex. Sebab Vitex ada resveratrol yang dapat membantu. Dan pastikan usus bersih supaya usus tidak lagi menyerap toksin semula ke dalam darah yang menyebabkan fibroid ini semakin membesar. Okey. Right, saya ada kista, boleh ke makan kolagen? So, ini adalah jawapan dari seorang ginekolog. Dan beliau jawab dengan mudah, no. So, kolagen tidak menyebabkan kista dengan bimbang. Okey. Ada setengah orang bilang 6,000 kali lipat vitamin C. Adakah tidak overdose? Bagi saya ini bukan dosage. Dia adalah kekuatan. Dia adalah potensi antioksidannya. Maksudnya antioksidannya mempunyai potensi yang sangat-sangat luar biasa hingga dapat mengatasi kebanyakan masalah oksidasi ataupun pengaratan dalam badan. Okey, so ini penting. Dan berapa lama kesan yang kita dapat lihat? Ini ayatnya lah. 6 hari untuk hasil yang menakjubkan. 30 hari sudah bisa mengagumkan rekan anda. Dan 90 hari, anda sudah tidak percaya apa yang berlaku kepada wajah anda.
Right. So selalunya saya akan syorkan ambil Radiance ini sehingga 90 hari untuk mendapat efek yang paling optima. Okay. Right. Bagaimana efek samping? Bagi saya tidak ada efek samping. Tetapi seandainya ada rasa mungkin sakit kepala, ruam ataupun sebagainya itu, minum air banyak, makan sayur hijau banyak dan istirahat secukupnya. So bagi saya itu sudah cukup. Dan bisa diamalkan juga untuk anak-anak yang mempunyai masalah J6PD. Okay. Apabila jadi ruam, apa yang kita bisa lakukan? Terutamanya mereka yang alergi dengan makanan laut. So, kita tahu memang kolagen NCP tadi, nano collagen peptides ini berasal dari marine collagen. Okay, maksudnya dari laut. So, bagi saya, apabila terjadi ruam itu, kita lihat dulu. Kalau kita sudah minum air banyak, makan sebanyak, istirahat dengan cukup, masih tidak hilang dan mungkin ini Anda kurang cocok dengan kolagen dari Radiance Platinum. Tetapi sebenarnya Radiance kita mempunyai sertifikat bebas alergen. Mungkin untuk setengah-setengah individu, jaranglah saya dengar mereka mempunyai alergi tersebut. Terutamanya mereka yang mempunyai masalah usus. Okey. Right, bagaimana ubat hospital? Ya, bisa kita jarakkan 1 jam. Tapi jangan berhenti ya. Okey, dan takut nanti jadi gemuk. Sebenarnya kolagen dalam Radiance ataupun tidak mengemukkan sebab dia menggunakan dia hanya 69 kalori satu sachet. Dan ini sangat-sangat rendah. Malah dia mampu untuk merangsang pertumbuhan otot yang sebenarnya membantu membakar lemak dan juga meningkatkan metabolisme. Okey, tapi kalau anda makan Radiance, rasa lapar, jangan bimbang. Jangan makan tetapi minum air putih. InsyaAllah dia hilang rasa lapar itu. Malah ini sebenarnya adalah signal badan yang membakar lemak. Okey, so minum air, insyaAllah lemak akan dibakar dengan lebih bagus. Okey, yang paling baik ialah jalani juga olahraga. So, adakah sesuai untuk anak-anak? Sebenarnya kalau usia antara 5 hingga 12 tahun, bagi saya setengah sachet sehari, atas 12 tahun 1 sachet sehari. Anak-anak masalahnya selalu dengan gejala hypersensitivity, iaitu contohnya mungkin radang sinus, ataupun eksima, ataupun asma. Dan kita ada juga anak-anak yang terutamanya remaja ya, yang mempunyai masalah acne ataupun jerawat yang serius, yang jerawat batu tu kan. Ini silakan gunakan Radiance Platinum ini. Saya ada seorang testimoni, seorang anak yang berusia saya kira kan 15 tahun ya, mempunyai muka yang penuh jerawat dan beliau amalkan Radiance ini sehingga kan hilang jerawat itu dan akhirnya beliau menjadi seorang beliau dipilih menjadi model untuk majalah. Okay. Alright. Dah itulah penjelasan saya sedikit dan ya alhamdulillah 1 jam cukup. Dan di sini saya ingin membuka ruang seandainya ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan tentang Radiance Platinum. Okey. Okey, ini Dr. San ini ada new member yang menderita psoriasis dan ada kista di payudara dan rahim. Dan produk apa yang tepat di SKB, bagaimana cara konsumsinya. Okey, mereka yang mempunyai psoriasis ini, sebenarnya ini adalah penyakit autoimun. Autoimun ini selalu dikaitkan dengan masalah usus yang tidak sehat. So, tanyakan beliau sama ada mempunyai masalah sembelit ataupun tidak. Dan saya syorkan juga untuk mengamalkan neutral, makan sayur hijau banyak-banyak. Dan kista payudara ini dan rahim ini selalu disebabkan oleh xenoestrogen. Xenoestrogen ini terutamanya banyak terdapat dalam produk-produk skincare yang harganya murah. Okey, ini yang kita bimbang, yang banyak parabens. Okey, right. So, untuk beliau, saya bagi masalah autoimun psoriasis ini, saya syorkan
bisa gunakan Neutral, Radiance dan juga Vitex sebab dia juga dapat mengurangi kesan autoimun yang menyebabkan peradangan terutamanya di bahagian kulit. Right. Apabila bisa doktor dikonsumsi ibu menyusui? Yes, no problem. Bagi saya tidak ada masalah. Semua produk tidak ada masalah di SKV untuk ibu yang menyusui. Bagaimana solusi kira ingin menyembuhkan stroke cepat? Tadi saya sudah bilang, sebenarnya stroke ini disebabkan oleh penyumbatan saluran darah. Ya, otak kan, otak begini. Yang tersumbat ni di bahagian kecil. Tetapi penyumbatan ini menyebabkan peradangan di bahagian sel-sel otak tadi yang melibatkan area kawasan yang lebih besar. Dan ini didapati glisin di dalam Radiance ini mampu membantu untuk mengurangkan peradangan yang besar tadi menyebabkan ia semakin kecil dan ini akan mempercepatkan penyembuhan bagi pesakit stroke. So, bagi pesakit stroke, saya syorkan satu ialah of course kita gunakan terutamanya mereka yang baru mengidap stroke. Ini sangat-sangat baik sebab saya banyak pesakit-pesakit stroke yang sekarang sudah sembuh, sudah mengamalkan produk SKV. Produk yang saya syorkan ialah Radiance, Vitex dan pemakanan yang sihat. Maksudnya kita beri mereka karbohidrat yang bagus, yang bukan makanan yang bergoreng, bukan makanan yang terproses begitu. Jangan minum ataupun makan manis-manis kecuali kita gantikan dengan zero. Itu satu. Nombor dua ialah harus juga sentiasa gerakkan tangan yang lumpuh itu. Contohnya tangan ini terkulai, kita kena selalu gerakkan tangan yang lumpuh itu sebab ini akan menggerakkan penumbuhan saraf-saraf baru di bahagian otak yang terjejas akibat stroke itu. Dan kalau mereka terbaring, harus selalu ubah dari posisi ini ke posisi itu untuk mengelakkan dari terbentuknya decubitus ulcer ataupun luka di bahagian belakang itu. Saya kira itu memadai untuk mereka yang mempunyai masalah stroke. Mohon izin, Dok. Ya, Ya, izin. izin saya bisa bertanya, Dok? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan di sini, Dok, kebetulan di 1 minggu yang lalu saya ada tanganin pasien yang penyumbatan pembuluh darah, kemudian cuci darah, diabetes, hipertensi. Alhamdulillah saya sudah berikan Pitex dan Nutrel. Awalnya saya mendapati pasien itu karena cuci darahnya 3 kali seminggu. Jadi untuk sementara karena saya belum begitu terlalu paham penggunaan tentang Radiance ini dengan Pitex, jadi saya hanya memberikan Pitex aturan minumnya 2 kali sehari yaitu pagi dan malam, kemudian Nutril juga di malam hari. Alhamdulillah karena kakinya, nanti saya share itu fotonya, kakinya yang awalnya sudah mengkilat itu besar, ngembang, jarinya juga sudah amputasi 3, sekarang tinggal 2. Kemudian saya bismillah memberikan Pitex dan Nutril atas izin Allah itu di 3 hari kemudian saya kontrol kembali. Pembengkakan pada betisnya dan tangannya itu sudah mulai menurun, Dok. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah saya bisa mengkombainkan dengan Radiance dan semisalkan bisa itu aturan minumnya seperti apa? Berapa, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang menjalani dialisis ataupun cuci darah itu sebenarnya dia satu, buah pinggang tidak dapat lagi berfungsi seperti biasa kan. So, kalau ingin digabungkan, bisa digabungkan dengan Radiance juga. Tetapi harus hati-hati dengan pengambilan air. Sebab jumlah air yang mereka bisa minum selalunya cuma 500 ml sehari. Itu campur semua lah. Dari sudut Radiance-nya, dari sudut Vitex-nya, Neutralnya, itu jangan lebih
termasuklah air yang mereka minum yang selainnya itu jangan lebih daripada 500 ml. Okey, sebab nombor Dok. satu Starial ini dia sangat-sangat bagus ya untuk melindungi masalah oksidasi yang selalunya tinggi bagi pesakit-pesakit dialisis sebab uh, toksin-toksin yang sepatutnya harus dikeluarkan melalui air kencing itu tidak bisa dikeluarkan dan ini menyebabkan kesan Iya, benar, Dok. Benar. oxidasi dan radikal bebas di seluruh tubuh. So ini juga mampu dibantu dengan pengambilan radiance tadi. So kombinasi saja. Satu sachet, satu hari. Tapi awas pengambilan air. Total jangan lebih 500 ml. Okey? Untuk aturan minumnya, Dok, apakah diminum di pagi hari atau malam hari, Dok? Pagi ataupun malam, dua-dua pun bisa. No problem. Oh iya, Tepuk. baik. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Yes. Okey, so saya jawab apa lagi yang ada di sini kan. Mohon doktor dalam komposisi neutral ada gandum. Konsumen alergi dengan gandum ada solusi. Okey, dia cuma ada wheatgrass ya. Saya tak tahu sama ada wheatgrass ini bukan uh, gandum biasa. Okey, kalau bahasa Indonesia ni apa ya wheatgrass, Elia? Rumput gandum. Rumput gandum. Okay. Sudah pernah cuba enggak konsumsi nitra ni? Right. Kalau dia selalunya bagi mereka yang mempunyai masalah alergi, tidak ada masalah dengan rumput gandum. Dia bukan gandum sebenar-benarnya. Okay. Dan itu bagi saya, ya cuba dulu dengan neutral. Kalau masih menunjukkan kesan-kesan alergi naik merah-merah dan mungkin dia kurang sesuai. Okay. Right. Seterusnya, infertilitas pria. Berapa lama bisa hasil? Okay. Okay. Untuk sebarang problem kesihatan, kalau ditanyakan kepada saya berapa lama harus digunakan produk ataupun harus dicobakan produk. Okay. Bagi saya, kita mau mengubah dalaman. Ia tidak terbentuk dalam perubahan itu tidak akan berlaku dengan terlalu cepat. Seperti mana kita makan ubat Panadol untuk kurangkan demam kan. Okay. So, dalam kes pengambilan suplemen, dia memerlukan rawatan ataupun kita coba selama 3 bulan. Terutamanya infertilitas, kita cubakan 3 bulan. Tapi ingat, untuk lelaki harus kuruskan badan, harus senaman, terutamanya weight bearing ataupun senaman membina otot. Kerana senaman membina otot ini akan meningkatkan hormon testosteron, hormon lelaki ya. Okay, yang menyihatkan sperma dan juga jaga gaya hidup sehatnya. Kurangkan makan gula, kurangkan makan gorengan, kurangkan makan ni ultra process, makan protein yang sehat. Ini penting. Okey. Right, kemudian Ada yang raise hand, dokter? Boleh Ibu Etik yang raise hand? oh okey, Ibu Etik. Yes. Silakan Ibu. Ya Ibu. Itu masih di mute Ibu ya. Masih di mute, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan saya. Terima kasih, Dok. Ya, Dan Ibu. sangat senang ya bisa bertemu secara langsung walaupun virtual. Ya, saya sangat terharu, Dokter. Terima kasih atas pencerahannya yang sangat luar biasa hari ini. Jadi, eh, dengan adanya penjelasan dokter tadi, saya sudah beberapa mengenal bahwa ternyata dalam tubuh kita seperti ini. Jadi, Dok, ini ada pasien saya yang sudah sembuh sakit jantungnya, kolesterol dan sebagainya. Namun tekanan darahnya masih belum normal, Dok. Kira-kira penyebabnya apa kira-kira dan sebaiknya ya ini kan saya kasih paket reguler dulu, Pytek, Siro, terus Nutrel dan Radiance. Ya kira-kira berapa lama berapa porsi ya berapa eh, buah kira-kira yang harus dikonsumsi sehingga dia bisa sembuh ya dia bisa begitu-begitu terbebas Ya. ya. Usianya berapa?
usianya 54 tahun. Mereka yang usia atas 50 tahun, 45 tahun lah. Selalu darah itu jika sebelum ini tidak dijaga kesehatannya, maksudnya ialah pemakanan, olahraga yang tidak, apa semua itu, ini akan menyebabkan salur darah, dinding pembuluh darah itu sudah menjadi keras. So, apabila dinding pembuluh darah itu keras, ini akan menyebabkan sukar untuk menurunkan tensinya. Oke, right. Tapi jangan bimbang. Bagi saya, untuk produk ini kita teruskan selama 3 bulan. Apa aja yang penyakit yang ada dalam dalam yang kita temui ini, kita cubakan selama 3 bulan. 3 bulan. Paytek Sambil juga 3 bulan. Yes, semuanya untuk 3 bulan. Sambil itu, pastikan dia jaga gaya hidup sehat. Maksudnya harus olahraga. Bukan saya suruh untuk bermain badminton ataupun apa-apa yang terlalu lasak kan. Uh, Kadar berjalan 30 minit setiap hari, kena cahaya matahari sikit-sikit. Itu sudah memadai. Bagi saya, olahraga penting. Tidur satu lagi. Sebab mereka yang kurang tidur dari 6 jam sehari juga mempunyai masalah untuk mengawal tensi darahnya. Dan apa lagi ya? Stres. Ini penting juga. Saya selalu kalau ada benda-benda yang menyebabkan saya tiba-tiba aduh parah ataupun itu kan memang tensinya akan naik kan. So harus bijak untuk mengawal stres. Bagaimana untuk mengawal stres? Mudah, olahraga. Olahraga ini sebenarnya akan membantu untuk badan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini akan buatkan kita kembali ceria, dapat menurunkan hormon-hormon stres tadi. So sekali lagi saya cakapkan untuk beliau, saya syorkan untuk jalani gaya hidup sehat. Nombor 2, amalkan produk yang telah diberikan itu sudah betul, tetapi amalkan selama 3 bulan. InsyaAllah kita akan lihat penurunan tensinya sedikit demi sedikit. Oke? Ya baik, Dok, bisa tambah satu lagi. Pasien Bisa. saya yang sakit gula. Diabetes. Iya, diabetes. Ini dia sudah tadinya tidak bisa berjalan, 5 bulan tidak bisa berjalan. Sekarang cuma 2 minggu minum Pitex, dia sudah bisa berjalan kemana-mana. Bagus. Namun, iya, sudah minum Pitex 3 kali, Nutril 1, dan ini sekarang sudah Radiance. Kira-kira apakah juga 3 bulan harus konsumsi? Bagi orang yang diabetes ini lebih serius ya, sebab diabetes ini peranan dalam tubuhnya itu disebabkan oleh insulin resistant. Ini memang kalau saya cerita tentang diabetes ini panjang nih saya harus cerita. Tetapi sama juga apa yang saya bincangkan tadi, untuk melihat penurunan yang lebih bagus ialah mengamalkan 3 bulan. Tetapi selepas itu, selepas itu diabetes ini harus tahu dia bukan dia hilang turun hilang bebas begitu aja. Dia ada. Tetapi jika tidak dijaga, maksudnya masih makan manis, masih makan gorengan, tidak dijaga makanannya, tidak mau olahraga, itu tidak cukup, diabetes itu kadang akan kembali. So ini sangat-sangat penting sebab apabila sudah usia 44 tahun, memang ini sangat-sangat sensitif. Kita tidak seperti waktu muda lagi, yang mana kita bisa makan nasi hingga 2 piring, semua itu kan tidak begitu lagi. So di sini penting untuk kurangkan pengambilan karbohidrat, tingkatkan pengambilan sayuran, sayur-sayur itu harus banyak, kemudian protein, kemudian amalkan 3 bulan, kita dapat lihat penurunan gulanya, tetapi selepas itu maintain, paling kurang lah kalau dia mau maintain, paling kurang ya, Vitex, maintain setiap hari satu porsi pagi dan satu apa dipanggil itu satu Loki. ya satu sukatan malam. Oke. Saya pernah ada seorang yang berusia sekitar 48 tahun, seorang ahli padam api, bomber ya. Oke. Beliau bebas terus dari diabetes, tapi beliau memberi kerjasama yang memang sangat bagus lah. Maksudnya saya bilang olahraga. Dia report sama dia, hari ini saya olahraga apa. Saya angkat besi, semua itu beliau lakukan. Tapi beliau capai untuk betul-betul bebas. Maksudnya tidak lagi makan suplemen, tidak lagi makan ubat.
selepas 9 bulan. Diabetes Hmm. akan mudah untuk hilang. Oh, So, bagi saya, peringkat ini teruskan pengambilan Vitex 2 kali 1 hari. Okay. Tetapi kalau gulanya sudah turun, sudah cantik, mungkin bisa kurangkan. Selepas 3 bulan, kurangkan kepada 1 kali 1 hari. Dan lihat, kalau masih tinggi semula gulanya, kembali kepada 2 kali 1 hari. Tetapi setengah-setengah orang mengambil setahun, 1 tahun untuk betul-betul, jika dikawal dari sudut gaya hidup sehatnya, untuk betul-betul bebas dari diabetes. Okey? oke. Terima kasih, Dok. Boleh tambah satu lagi, Bisa. pasien saya sebenarnya semuanya. Iya, terima kasih, Dok. Iya, ini masalah ini lagi, Dok, TBC. Ya, ini waktu dia minum Pitex, saya juga penasaran kira-kira itu apa yang keluar ya, Dok. Waktu dia minum Pitex 1 hari, setelah itu malam minum Pitex sama siro, terus paginya langsung keluar kayak lendir-lendir lewat anus. Ya, dan hari itu juga dari tadinya dia tidak bisa jalan, akhirnya bisa berjalan, Dok, dan semangat. Tapi lama-lama loyo lagi, Dok. Ya, gimana itu, Dok? Mohon Okey. arahannya kira-kira untuk kedepannya dia harus konsumsi apa, Dok? Okey, dia sudah ambil antibiotik untuk TBC-nya. Iya, sudah. Sudah. Iya. Sudah hilang. Dirujuk ke Sudah. Makassar, ya dirujuk ke Makassar, tapi karena minum produk SKP tidak jadi pergi ke Makassar, Dok. Luar biasa ya, khasiat daripada SKP, produk SKP. Tapi ya, saya bimbang ya sebab TBC ini satu masalah yang serius. Beliau ada TBC di paru-paru. Iya, dan muntah darah, malamnya muntah darah, sama dengan, pokoknya sudah kronis, Dok. Sudah tidak bisa, pokoknya sudah loyo. Menurut arahannya Ibu Haji Rosmala, saya telepon langsung dan saya perlihatkan di rumah sakit. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Dan Ya, hari itu malam itu minum Pitex dan Siro, paginya kok bisa jalan gitu, Dok. ya, oke. Magic kan. Oke, anyway, seorang yang loyo tuh saya rasa sudah gini ya. Iya, nggak bisa bicara lagi, Dok. Nggak bisa bicara. Kayak Oh, nggak punya napas gitu waktu malamnya. oke. Oke, baik. Untuk sakit dia ini TBC, nomor Iya, satu penting. Kuman TBC ini harus dirawat dengan antibiotik. Dia adalah antibiotik tertentu. Ada yang dirawat 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oke. Ini harus sebab Koch bacil ataupun kuman yang menyebabkan TBC itu ini sangat-sangat kita panggil apa ya? Kebal, kebal, kebal kan? Nah, iya. maksudnya cuma antibiotik tertentu sahaja yang bisa merawat ataupun membunuh kuman ini. Tetapi mungkin kuman ini menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh badannya. Sebab itu apabila dia makan, dia konsumsi Vitex ataupun produk kita, dia sudah bisa kuranglah dari sudut simptomnya. Tapi kuman itu masih ada di dalam paru-parunya. So ini harus pandangan saya, oke, kita beri dia dari satu sudut kita support dengan produk-produk yang sehat, tetapi dia masih harus dirawat dengan antibiotik yang membunuh kuman TBC tadi. So kombinasi dua ya. Oke, satu Iya. makanan sehat, nomor dua dengan antibiotik yang membunuh kuman tadi. Saya syorkan juga harus Oh, iya. harus pergi ke rumah sakit ya untuk dapatkan antibiotik tersebut. Tetapi bagus ya seandainya dia dapat amalkan Vitex, Radiance, apa semua itu sebab memang TBC ini menyebabkan efek yang begitu luar biasa ya. Radical bebas, apa semua itu, toksin-toksin yang dihasilkan itu yang membuatkan mungkin ayat yang hari ini saya belajar ya, loyo yoyo Iya, ataupun loyo. loyo, loyo. Dan sekarang sudah tidak mau minum, Dok, obat dokter. Karena saking percayanya sama produk SKIV. Garu kepala saya yang tidak gatal nih bagaimana nih?
Sebab saya pun doktor. Iya. Nah, itulah saya bilang seharusnya dia harus kombinasi dua lah. Oh iya, Dok. Nanti diarahkan. Silakan. Ubat doktor harus. Vitex, SKB, Radiance ini pun suplemen doktor juga harus. Kombinasi dua, insya Allah dia sehat. Ah iya. Iya, terima kasih, Dok, atas Oke, pencerahannya. oke. Okey, saya baca lagi soalan. Kalau konsumsi untuk osteoarthritis. Okey, sama juga osteoarthritis tadi, sama juga kena kuruskan badan. Satu, setiap 1 kilo berlebihan, ini akan memberi efek 4 kali lipat kepada sendi lutut. So, harus kuruskan badan. Okey. Nombor 2, harus kuatkan otot hamstring ataupun otot paha ini. Senaman sambil duduk, angkat kaki. Saya susah mau tunjuk di sini ya, tapi duduk begitu, angkat paha, luruskan kaki itu ke atas. Okey. Kemudian minum air harus banyak sebab kekurangan air juga akan mengurangkan gel di bahagian sendi. Seterusnya amalkan berterusan Radiance dan Vitex. Sambil itu kurangkan ataupun jalani gaya hidup sihat. Sama lah ya untuk semua. Ini standard rules. Maksudnya kurangkan pengambilan manis, gula, tepung, gorengan, makanan terproses yang lain. Amalkan makanan-makanan alami, sayur-sayuran banyak, kurangkan karbohidrat, lebihkan protein. So itu memang bagus. Frozen shoulder pun sama. Tapi frozen shoulder ini memang selalu kalau saya lihat ni maksud susah mau sembuh lah. Susah mau sembuh. Okay. Tetapi kalau mau sembuh, setengah-setengah orang, saya pernah lihat sampai 1 tahun setengah baru mau hilang. Itu saya tak tahu sebab apa dia mengalami frozen shoulder. Tetapi memang rawatannya pun sama, bisa menggunakan Radiance dan juga Vitex. Gunakan selama 3 bulan, kita lihat insya-Allah. Dan untuk kulit eczema yang kering, ini Radiant bagi saya sudah memadai sebab mereka-mereka yang ada kaki tapak kaki yang retak-retak tu kan, yang pecah-pecah tu dipanggil apa, tapak kaki pecah kan. Ini kalau kita makan Radiance memang tapak kaki tu akan jadi licin. Okay, itu biasa, itu memang gampang sekali. Okay, stroke 3 kali lumpuh. Tadi saya sudah jawab tentang stroke. Sperma lautan Pasifik. Itulah sperma itu dia lajunya kalau serupa itu apa, peluru berpandu di Iran itu yang laju tu kan. Tapi kalau pakai Radiance lebih laju. Kanak-kanak 1 tahun, okey. Kanak-kanak 1 tahun yang ada TB paru lagi Staphylococcus, mengalami Staphylococcus ke apa ni? Ketika panas tinggi, ini memang harus rujuk ke hospital lah sebab mereka masih kecil kan. Kesian. Sebab kalau TB ini, saya bimbang TB paru-paru ini kalau tidak dirawat, dia bisa pergi ke otak. Okay, right. Ini bagi saya kita hantar ke rumah sakit sebab dia masih kecil. Don't take the risk. Muntah darah, batuk darah. Ini banyak TB kan. TB, jangan stopnya buat dokter. Loyo, okay. So itu sajalah. Okay, saya kirakan alhamdulillah hari ini 95 orang masih bersama saya. Okay, kita sebenarnya saya tak tahu saya mau cakap apa, banyak. Apa? Oh, Parkinson. Pasien Parkinson. Saya ada satu kes pasien Parkinson yang sudah terbaring. Sudah terbaring ya. Ini di waktu awal saya tubuhkan SKB dulu. Saya masih ingat. Beliau dari Kelang. Bukan Kajang, Kelang. Kajang ni Ibu Rosmala ni. Okay, dari Kelang. Okay, so beliau terbaring tidak bisa bangun akibat Parkinson yang serius. Okay. Waktu itu saya masih belum formulasikan Vitex lagi. Masih baru Radiance. Okay, dan saya beri beliau 2 kali Radiance 1 hari. Saya rasa selepas 7 hari. Selepas 7 hari, beliau sudah boleh bangun. Wah, satu kampung kaget tu.
Sebab kes beliau ni ada nama lah di kawasan itu kan. Tiba-tiba sudah bangun, wah, semua orang lihat. Waktu itu memang lakulah produk Radiance tu. Sebab itu testimoninya memang nampak kan. Okay. So, bagi saya Parkinson sama juga kita berikan sebab efek glycine tadi dan juga efek astaril tadi yang mampu untuk membantu penghasilan GABA yang bagi pesakit Parkinson ni kurang Okay, right. So, saya syorkan Radiance 2 kali 1 hari, 2 sesi. 1 sesi pagi, 1 sesi malam. Dan sebab sekarang sudah ada Vitex, kita combine sekali dengan Vitex. Okay, dan gaya hidup sehat. Sudah seperti biasa. Okay, right. Sudah jam, wah, sudah lebih kan? Ya kan, Elia? Okay. Baik, terima kasih banyak dokter. Sebenarnya saya tak tahu mau cerita apa hari ini. Saya terlalu banyak mau ceritakan sama anda semua. Saya ada bagaimana untuk menurunkan gula darah, bagaimana untuk awet muda dengan mengamalkan pemakanan tertentu, olahraga tertentu. Terlalu banyak yang saya mau sampaikan, tapi saya rasa penting saya mulakan dengan Radiance sebab itu antara produk yang pertama saya formulasi. Dan insyaAllah semoga apa yang saya kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua yang hadir. Okay, so sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Makassar minggu depan. Iya, Terima kasih dok. luar biasa. Terima kasih banyak dokter saya. Makassar. Iya. Terima kasih banyak dokter untuk pemaparan materinya yang pertama kali perdana ini dibuka dengan Radiance ya. Walaupun banyak banget yang ingin dokter sampaikan, nanti kita bisa ketemu di sesi selanjutnya ya, karena akan ada sesi-sesi yang ditunggu dengan para member dan calon prospek dan rekan-rekan semua untuk kehadiran dokter baik secara online maupun offline ya. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang belum terjawab baik di Zoom ataupun di YouTube. Nanti kita juga akan kumpulkan pertanyaannya dan kita akan menjawab dari tim SKIV. Terima kasih sekali lagi Dr. Said atas materi yang sangat inspiratif, bermanfaat, dan juga membuka wawasan kita semua pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang luar biasa yang masih standby di Zoom maupun di YouTube ya, pesertanya luar biasa antusiasmenya. Ya, kami juga ingin menginformasikan bahwa selama berada di Indonesia ya, nanti dokter saya juga akan hadir secara langsung dalam rangkaian kegiatan SKIV Indonesia di beberapa kota besar. Ya, jadi jika Bapak Ibu ingin bertemu langsung dengan Dr. Syed dan mendapatkan edukasi kesehatan secara eksklusif, pastikan Bapak Ibu bisa hadir pada acara yang diselenggarakan. Yang pertama di minggu depan, di hari Rabu 17 Juni, Dr. Syed insya Allah akan mengisi materi lagi ya, yang lebih eksklusif yaitu di kantor SKIV yaitu di South Quarter di Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 20 Juni akan diselenggarakan di Pontianak dan juga pada tanggal 27 Juni akan ada di Makassar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau mau ketemu langsung dengan Dr. Syed juga bisa menghadiri acara-acara secara offline. Oke, dan tentu saja Bapak Ibu malam ini tersedia juga promo spesial yang sangat sayang untuk dilewatkan. Ya, ini one day promo khusus untuk peserta Zoom dan juga YouTube yang bergabung di Smart Health Talk with Dr. Syed malam hari ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada promo-promo yang sangat menarik, yaitu dengan pembelian paket reguler, Bapak Ibu bisa mendapatkan Nutrel sebanyak 10 saset, kemudian juga paket premium bisa mendapatkan Nutrel 15 saset, kemudian juga paket premium plus bisa mendapatkan 1 box Nutrel berisi 20 saset, dan dengan pembelian 2 box Nutrel bisa mendapatkan free 1 box Nutrel 20 saset. Nah, ini khusus untuk peserta yang join di malam hari ini, baik di Zoom maupun di YouTube, ya, baik pembelian untuk ke pusat maupun ke stokis. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi customer service kita atau yang menggunakan
undang Bapak Ibu di Zoom dan juga YouTube pada malam hari ini. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk promo-promo menariknya, dan ini bisa untuk key-in maksimal di besok hari Kamis. Oke, Bapak Ibu jangan lupa juga ya, besok ada yang juga spesial. Jangan lupa kita akan mengadakan kembali Zoom rutin SKIV Indonesia setiap hari Kamis pukul 19.30, yaitu Kupas Tuntas Marketing Plan SKIV. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peluang bisnis dan sistem pengembangan jaringan di SKIV, pastikan untuk hadir di 19.30 ya, untuk bisa menggunakan link Zoom yang sama dengan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu ya, nggak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Smart Health Talk with Dr. Syahid malam hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Syahid Ayub Said Mustafa Al-Qudri atas waktunya, ilmunya, inspirasinya, dan edukasi kesehatan yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh malam hari ini bisa menjadi manfaat, menambah kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Elia selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama membantu acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara SKIV Indonesia berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.